Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, senang sekali kita bertemu kembali malam hari ini. Tentunya di Gaspol. Apa kabar Pak Ustadz? Baik, Alhamdulillah Mas Bayu, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat juga semuanya. Ini Pak Ustadz, sebelum kita bahas tema hari ini, saya mau ngajak teman-teman dulu nih Pak Ustadz untuk menjawab pertanyaan, untuk cerita lah. Dalam rumah tangga biasanya masalah apa yang sering dihadapi? Saya mau tanya yang ke sebelah sini, sebelah kanan. Dari masnya dulu, namanya siapa? Namanya Wawan. Mas Wawan, dalam rumah tangganya biasanya apa sih masalah yang sering dihadapi? Soal apa? Suka mainan handphone. Siapanya? Istri saya. Istrinya suka mainan handphone? Iya. Oke, asli sama handphonenya sendiri? Iya. Jangan-jangan sama orang lain? Tidak. Waduh, oke terima kasih Mas Wawan. Boleh dikasih mic-nya? Mbak siapa namanya? Tika. Mbak Tika, biasanya apa masalahnya? Biasanya suami tuh pelupa, suka naruh barang sendiri, tapi padahal dia lupa. Jadi kayak nyari kunci motor, dia lupa nanya-nanya. Dan gara-gara itu jadi kesel? Iya, cuma hal sepele jadi berantem gitu. Jadi lah. berantem? Iya. Oke, terima kasih. Mbaknya namanya siapa? Nama saya Esa. Mbak Esa, masalahnya Ya. apa biasa yang sering dihadapi dalam rumah tangganya? Biasanya tuh suami suka protes ya kalau kita tuh dandannya dianggap berlebihan. Padahal kan perginya sama suami. Oh, kalau udah kayak gitu biasanya nggak suka diprotes gitu, Mbak Esa? Karena kita kan biasanya menganggapnya itu biasa aja ya biar terlebih lihat cantik gitu loh di mata suami. Oke. Tapi suami beranggapnya itu berlebihan. Kalau udah kayak gitu biasanya gimana tuh beresin akhirnya baik lagi? Dikasih penjelasan aja sih, cuma Jadi kesel-keselan iya, ya? Ngambek-ngambekan? iya. Oke, beri tepuk tangan dong untuk ketiga sahabat dan satu sudah cerita. Izin Pak Ustadz, mau tanya. Kalau seorang Ustadz, kalau boleh tahu sama Maece, kalau berantem biasanya masalah apa sih Pak Ustadz? Ya, pasti. Semua orang punya masalah dalam rumah tangga. Mas Bayu pertama, ada orang belum menikah sudah punya rumah. Ya kan? Betul. Nah, tapi apa masalahnya? Yang Sepi. punya rumah enggak setia. Selingkuh. Ya kan? Ada lagi suami istri setia. Tapi apa masalahnya? Sudah 2 anaknya masih ngontrak-ngontrak. Maka yang jadi masalah bukan masalah. Masalah kita bagaimana menyikapi masalah. Nah, pertanyaan oke. Mas Bayu. Saya, apa enggak punya masalah dalam rumah tangga? Banyak. Apa masalah saya yang paling sekarang dikeluhkan sama mamanya istri saya? Saya jarang di rumah. Ya, tapi kalau saya jarang di rumah, dia marah-marah. Saya enggak, saya dibiarkan aja dia diam. Sudah selesai marah, aku peluk dia dari belakang. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Mantap, dahsyat sekali. Jadi cara menyikapi masalah itu yang jadi masalah. Ya. Oh, kadang-kadang kalau kita salah sikap akhirnya Oh, jadi jadi malah... yang tadinya jadi 1 menjadi 10. Ya, ya. Yang tadinya hanya persoalan upload foto. Akhirnya ini perempuan yang upload foto dipersoalkan suaminya. Mulai diungkap masa lalu yang 3 tahun. Bener. Mulai lagi diungkap uang yang tidak pernah dikasih. Semua akhirnya tadi 1 menjadi 10. Kenapa? Karena suaminya berusaha mengelak. Suaminya berusaha untuk membenarkan kesalahannya. Akhirnya bohong ditutupi dengan kebohongan baru. Maka yang terbaik ketika memang salah, diam aja, akui kalau mau supaya selesai itu masalah. Nah, itu dia Pak Ustadz. Ada yang bilang katanya buat suami nih, suami kalau bener diem, kalau salah minta maaf. Emang begitu Pak Ustadz kunci kebahagiaan? Bukan soal diam dan minta maafnya, tapi soal bagaimana kita menyikapi. Kalau dia salah, suami salah, maka dia sebagai kepala rumah tangga yang minta maaf. Meskipun dia sudah minta maaf suaminya, dia maafkan hari itu, tapi besok dia ulang lagi tuh. Biasanya gitu Pak Ustadz. Karena memang diungkit. perempuan itu ahli sejarah. Susah dia lupakan kesalahan. Maka istri saya dia bilang, iya betul perempuan ahli sejarah. Maka laki-laki jangan bikin sejarah. Ya, jadi itu. Saya pun dalam rumah tangga saya, Mas Bayu, pasti ada masalah. Pasti ada ya Pak Istri Ustadz. saya awal-awal saya dakwah, awal-awal saya menikah dengan istri saya itu pencemburu juga. Karena kita ini sebagai pendakwah, banyak betul yang mau foto-foto.
Kalau istri saya awal-awalnya itu saya bilang, kalau kau pencemburu kau bisa mati muda. Misalnya ini datang semua lah majelis taklim, foto Ustaz, selfie Ustaz, selfie Ustaz, selfie. Ada ibu-ibu yang baru pegang handphone, smartphone, fotonya dekat betul dengan lubang hidung kita. Dan ya kan akhirnya lubang hidung kelihatan. Belum lagi Ustaz senyum-senyum, akhirnya apa? Blanket lipstiknya. Ya, lengket lipstik. Kalau istri pencemburu, menjadi masalah sudah ini. Betul, Harus disangkanya diberikan macam-macam. penjelasan. Coba penjelasan, maka yang paling penting dalam menghadapi masalah, bagaimana caramu, sikapmu menghadapi masalah. Nah, ini tadi dengar masalah dari sahabat Dasat, sebenarnya kalau didengar sepele ya Pak Ustadz, gara-gara istrinya lebih banyak main handphone, gara-gara suaminya sering atur-atur. Kalau saya mau orientasi mendapat kebahagiaan dalam rumah tangga, kan itu tujuan pernikahan kita. Kita ingin sakinah, mawaddah, warahmah. Betul. Ternyata pasangan saya selalu jadi masalah. Kenapa? Dia tidak senang saya main handphone. Maka kita bikin kesepakatan. Oke, selama di rumah tidak boleh pegang handphone. Bikin kesepakatan bersama. Saya egois dong kalau istri saya selalu jangan pegang handphone. Baru saya datang, handphone aja terus kerjanya. Itu egois. Ini nggak Ada sepakat. juga istri yang handphone pun suaminya, dia dicemburui. Baru datang suaminya, HP. Periksa. Siapa ini tadi? Ini yang ini siapa ini? Siapa ini? Teman-teman, siapa ini? Kalau kau saya telepon sekarang. Sampai dia mau gitu ngancam suaminya. Rumah tangga yang begini hakul yakin kau tidak akan pernah mendapatkan kedamaian. Alhamdulillah. Mana ada orang sekarang, akhirnya dia bilang, kau sudahlah, tidak usah pegang handphone. Mana ada sekarang orang bisa hidup tanpa handphone. Datang suaminya capek cari nafkah. Bukannya dia tatap suaminya. Tapi Langsung handphonenya suaminya dicari. Tatap dulu aja suamimu. Bagaimana kalau dia lesu, mukanya lagi kusut. Bang, kenapa bang? Aduh di kantor dek, marah lagi si bos. Ya sabar bang, namanya juga kita anak buah. Syukur-syukur bos masih ada. Gimana kalau sampean tidak punya bos? Pengangguran. benar. Ya kan? Kasih semangat. Kasih semangat. Itu Khadijah. Ada saudara-saudara ingat ketika Rasulullah pulang dari gua Hira, nerima wahyu, maka pertama yang memberikan support semangat kepada Rasulullah siapa? Khadijah. Rasulullah kedinginan. Lalu Rasul berkata, wahai istriku selimuti saya. Bayangkan 3 hari 3 malam pergi, tidak ada kabar, pulang, kedinginan, minta diselimuti. Khadijah tidak banyak sangka buruk. Istriku, saya kedinginan, selimuti saya. Rasulullah katakan, Khadijah katakan, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Coba kalau ibu-ibu zaman sekarang. 3 hari dicentang, WhatsApp-nya centang 2, sudah biru, tidak dibalas-balas. Gue jadi masalah tuh Pak Ustadz. Ditelepon, di reject. Jadi angkat. Pulang. Selimuti saya. Dingin saya, selimuti saya dek. Apa kira-kira kau langsung selimuti? Nggak, diinterogasi. Kenapa 3 hari kau tidak ada kabar? Memang ini. Itulah Khadijah. Iya, Jadi, Masya Allah. yang terbaik dalam menghadapi masalah, bagaimana cara menyikapinya. Ya, kalau kita salah menyikapinya, maka masalah yang tadinya satu menjadi banyak cabangnya. Tapi kalau betul mengatasinya, insya Allah masalah itu akan menjadi amal. Luar biasa, dahsyat sekali. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, saya akan berikan kesempatan buat sahabat Dasat yang hadir untuk mengambil handphonenya. Kita polling dulu. Silakan, ada 3 pilihan. Pertanyaannya adalah taktik apa yang sahabat Dasat lakukan saat menghadapi masalah? Seringnya yang mana nih? Apakah A, curhat ke medsos, B, curhat ke orang terdekat seperti orang tua atau sahabat, ataukah C, curhat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki ibadah wajib, perbanyak sholat sunnah, tahajud, dan berserah diri. Boleh disimpan lagi gadgetnya dan kita samakan semangat lagi. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Baik, sahabat Dasat, kita akan jeda sesaat. Setelah itu kita akan bahas hasil polling dari sahabat Dasat yang sudah hadir di studio. Kira-kira apa? Bagaimana tanggapan Ustadz Dasat terhadap hasil pollingnya? Dan nanti kami juga akan hadirkan seorang wanita. Sebut saja namanya adalah Bunga, ya, ini tokoh anonim yang akan bercerita mengenai permasalahan bersama suaminya yang menurut informasi sudah sampai ke ambang batas. Kira-kira apa yang harus dilakukan dan bagaimana ceritanya nanti kita akan dengarkan. Harapannya mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Semuanya hanya di Gaspol.
Saya ini punya suami yang kalau marah itu susah untuk mengontrol emosinya. Saya yang temperamen dan juga marah-marah kepada istri saya ini bukan tanpa alasan. Sedekat-dekat aku dengan hambaku adalah ketika dia sujud terakhir dalam sholatnya. Datanglah kepada Allah. Dan semakin Anda datang, semakin Allah cinta. Amin. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi tentunya hanya di Gaspol. Setelah tadi sebelumnya kita bagikan kesempatan buat sahabat Dasar di sini untuk ikutan polling, sekarang kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dan inilah, langsung saja kita akan lihat taktik apa yang sahabat Dasar lakukan saat menghadapi masalah. Ternyata memang lebih banyak curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang C, tapi beda tipis dengan curhat ke media sosial dan yang paling sedikit curhat ke orang terdekat. Mohon tanggapannya Pak Ustadz. Ya, ini semua boleh aja dilakukan. Tapi kalau orang beriman, dia curhatnya kepada Allah. Curhat ke medsos, apa yang Anda dapat? Kira-kira apa yang Anda dapat dari medsos? Mungkin bisa dapat Paling stiker-stiker yang mukanya kasihan deh lu. Ya, apa itu? Curhat kepada manusia. Apa yakin dia tidak bocorkan? Percaya mulut manusia, waktu masih sahabat baik, tapi tiba-tiba dia pinjam duit sama kita nih. Nggak dikasih. Mulai yang tadi rahasia dia ungkap. Nah, yang paling baik curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan, dan curhatnya ada metodenya. Curhat kepada Allah ada tata caranya. Di mana tata caranya? Bangun tengah malam. Sholat, namanya sholat hajat. Sudah itu 2 rakaat. Di sujud terakhirmu, disitulah kata Allah dalam hadits qudsi, sedekat-dekat aku dengan hambaku adalah ketika dia sujud terakhir dalam sholatnya. Sedekat-dekat aku dengan hambaku ketika dia sujud. Maka pada saat sujud banyaklah meminta. Dengan catatan kalau Imam Syafi'i jangan dilafazkan. Cukup dalam hati. Selesai 2 rakaat, fil alamina innaka hamidum majid, salam. Nah, sebelum saya naik lagi di rakaat berikutnya, 2 rakaat berikutnya, berdoalah di situ. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Ya, kita berdoa tidak sesuai sunnah. Menghadap ke kiblat. Kemudian diawali dengan menyebut dan memuliakan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian setelah itu istighfar, setelah itu mengangkat kedua belah tangan, setelah itu bersalawat kepada Nabi, setelah itu doakan orang yang paling berjasa dalam hidup kita, siapa? Ibu bapak. Sudah itu mintalah. Ya, bahkan boleh bahasa isyarat. Bapak Ibu tidak pandai menyusun kalimat. Anda bukan seorang pujangga. Anda bukan seorang narator yang baik. Maka cukup dalam hati saja. Pakai isyarat saja. Oh, ternyata suaminya kawin lagi. Maka yang jalur yang terbaik adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kunci dari semua itu bahwa setiap ada masalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janji, Mas Bayu, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Cuma kadangkala kita memang rajin berdoa. Di mana? Di status. Ya Allah, lindungi suamiku. Ya Allah, pelihara suamiku. Sibuknya itu malaikat mau baca statusmu. Baik. Nah, sekarang kita akan mengundang seperti yang tadi kami janjikan, ada seseorang nih Pak Ustadz yang akan bercerita mengenai masalah yang dihadapi bersama suaminya, bahkan mereka sudah sampai di ambang batas. Nah, langsung saja saya akan mengundang Ibu Bunga. Silakan Ibu Bunga. Boleh duduk di sebelah kanan saya. Apa kabar Ibu? Baik. Terima kasih sudah hadir bersama kita semua. Silahkan duduk dan langsung saja boleh diceritakan kepada kita semua bagaimana sebenarnya kejadian dan apa yang lagi dihadapi. Ya, makasih banyak Mas Bayu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Bunga. Jadi begini, saya ini punya suami yang kalau marah itu susah untuk mengontrol emosinya, untuk mengendalikan amarahnya. Bahkan
masalah sekecil apapun itu bisa bikin dia temperamen gitu. Lalu juga saya diposesifin, saya dikekang, dibatasi, dilarang bahkan untuk memiliki kehidupan sosial setelah menikah gitu. Yang buat saya bertahan sampai saat ini sih, saya masih berharap beliau bisa berubah gitu. Apalagi setelah banyak yang dilewati. Dan ya kalau beliau marah gitu, saya bisa meredakan emosinya, itu juga ada kepuasan tersendiri walaupun nantinya akan berulang lagi seperti itu begitu, Ustadz. Ya. Ibu maunya apa sekarang? Nah, maunya. Kejelasan saya ke depannya harus seperti apa? Ya oke, Bu. Percaya bahwa pertama Allah telah menakdirkan Ibu dapat suami seperti itu. Ya. Kalau dikekang mesti jelas kenapa. Kenapa istri dilarang ini, dilarang itu. Kasar, saya tidak bisa lagi terima Ustadz. Maka solusinya dalam Islam ada dua, Ibu. Apakah Ibu minta selesaikan kejelasannya? Ya, dalam Islam itu kan pertama bertengkar dan nasehatin. Tidak mau mendengar, pisah tempat tidur. Masih tidak mau mendengar, kembalikan ke orang tuanya. Nah, kembalikan orang tuanya, belum juga, maka biasanya ada proses berikutnya, ada duta-duta kedua belah pihak ketemu, cari nih jalan keluarnya. Kalau memang sudah tidak ada jalan keluar, Ibu lebih baik mengambil kasus jalan yang tegas, jangan ngambang. Pisah tidak, bareng juga tidak. Itu merugikan kedua belah pihak. Ya. Nah, solusinya ada sama Ibu. Apakah mau teruskan Atau ya dengan sabar menerima kasarnya, sabar menerima marah-marah temperamennya. Kalau Ibu sabar, maka temperamennya suami, kasarnya suami jadi amal. Ada 3 rahasia tips paling enak menghadapi masalah dalam rumah tangga ini. Yang pertama itu sabar. Yang kedua yaitu mengalah. Mengalah ini bukan bodoh, mengalah ini orang besar, mengalah ini orang kuat. Yang ketiga nerimo. Menerima, ya sudah, saya sudah dari tahu masih pacaran, saya sudah tahu memang kasar. Sekarang tiba-tiba suami istri masih kasar, ya memang dari dulu kau sudah tahu karakterku seperti ini. Maka sudah saatnya Allah menunggu Ibu dalam sholat tengah malam, curhatkan kepada Allah, minta pertolongan Allah. Sudah itu komunikasi yang baik, bikin komitmen berdua. Nah, kalau Ibu sudah bikin komitmen dan dia tidak mau komitmen, ya sudah, itu berarti ada alternatif lain yang Allah siapkan untuk Ibu. pintu daruratnya. Ya, pintu darurat itu pisah secara baik-baik, bukan pisah saling menghina. Tapi kita doakan mudah-mudahan masih bisa kembali bareng. Amin, amin. Nah ini Pak Ustadz, dari tadi Mbak Bunga, sebenarnya kita juga sudah tersambung dengan suaminya Mbak Bunga yang sudah mendengarkan obrolan kita. Sekarang kita akan langsung tanya nih, sebenarnya sama nggak keinginannya dengan apa yang diinginkan oleh Mbak Bunga. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Boy, tadi sudah mendengar cerita dari istri Anda sendiri, bagaimana perasaan yang ingin disampaikan? Iya Mas Bayu dan juga Pak Ustadz, sejujurnya sifat saya yang temperamen dan juga marah-marah kepada istri saya ini bukan tanpa alasan. Karena saya juga sebagai imam di keluarga harus fokus dalam mencari nafkah. Yang saya inginkan ketika saya sampai di rumah, saya bisa disambut dengan senyuman yang hangat dari istri saya. Tetapi apa yang saya dapatkan adalah pertengkaran besar. Bahkan karena hal sepele sekalipun. Misalnya istri saya nyuekin saya atau egois dalam pilihan kita masing-masing. Padahal dengan saya membatasi kegiatan sosial istri saya berharap kita bisa lebih harmonis, lebih intim, dan juga tidak banyak melakukan hal yang sekiranya tidak bermanfaat. Ketika saya capek bekerja keras, lemur di kantor, tambah dengan pertengkaran di rumah, nah ini yang membuat hubungan kami jadi tidak harmonis. Ini yang memicu sifat saya menjadi temperamen dan berkata kasar kepada istri saya, Pak Ustadz. Tetapi saya selalu berharap ya istri saya bisa lebih dulu datang kepada saya. Kalau dia juga bisa baik-baik, saya juga bisa pasti lebih lulu. Begitu Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Boy, Mbak Bunga. Ini sederhana sekali masalahnya ini. Masalahnya ini bisa selesai dengan mengalah masing-masing. Ya, suami mengalah, istri mengalah. Mengalah itu menerima. Karena kadang-kala kita egois, kita mau
dimaafkan, tapi kita tidak memaafkan pasangan kita. Jadi Mas Boy, sangat dipahami jika laki-laki pulang kantor mau disayang-sayang. Cuma kadang-kala yang perempuan ini kadang-kala sibuk dengan medsosnya. Itu kewajiban istri. Dengar, salah satu dari sekian banyak kewajiban istri kepada suami adalah membuat suami senang di rumah. Kemudian kewajiban berikutnya seorang istri berpenampilan cantik dan menarik. Jadi begitu suami kita tahu pukul 5 sore dia datang, 3:30, 4:30 ibu sudah dandan. Jadi siap menyambut ya Pak Siap Ustadz? menyambut. Tapi ketika Anda saling mempertahankan ego, saya yang benar, saya yang salah, saya yang cari nafkah, saya ibu rumah tangga, saya yang capek, itu pasti tidak akan ketemu. Dan percaya Mbak Bunga dan Mas Boy, ketika Anda rukun, setan yang kepanasan. Maka setan berupaya membuat Anda membuat Anda bertengkar, bahkan dia hasut, cerai saja. Memang cerai halal tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda berdua rukun kembali. Amin. Dahsyat sekali. Nah sekarang gimana dari Mbak Bunganya sendiri mengalah kuncinya? Sebenarnya masalahnya sederhana. Tadi juga sudah mendengar apa yang diinginkan dan dirasakan oleh suaminya. Ada tanggapan mungkin? Inginnya seperti itu, tapi kan namanya omongan itu, yang kita lakuin nggak segampang yang diomongin ya. Oke. Mas, jadi Maka minta hidayah. Kecil buat Allah, perkara gampang buat Allah membuat rumah tangga Anda bahagia. Coba barangkali belum datang kepada Allah. Datang kepada Allah. Allah itu bagus semua namanya. Coba sebut itu nama Asmaul Husna yang 99. Semua bagus kan? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil adzim. Maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha kaya, maha pemberi. Tidak ada nama Tuhan, maha menceraikan manusia. Nggak ada ya Kan? Pak Ustadz? Datanglah kepada Allah. Dan semakin Anda datang, semakin Allah cinta. Amin. Sebenarnya kalau dilihat istri Anda nunggu kode, nunggu aba-aba dari sang imam nih. Gimana caranya untuk membuat komitmen untuk akhirnya berdamai dan mempertahankan rumah tangga. Gimana Mas Boy? Iya Mas Bayu, saya juga setelah mendengar apa yang disampaikan Pak Ustadz, saya lebih tersadar bahwa apa yang selama ini saya buat, temperamen, saya harusnya lebih sabar menghadapi istri dan perkara rumah tangga. Insya Allah semuanya akan lebih baik ke depan jika kami bisa saling mengalah. Mas Boy, saya kasih tips ini, saya kasih hadiah malam ini. Satu, ketika mulai marah istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih marah, ambil air wudu. Kenapa wudu Ustaz? Kenapa Mas Bayu wudu? Karena jin itu, setan itu terbuat dari api. Jadi begitu dibasuh kita punya kepala, kan yang marah itu ada di otak. Betul. Nah, dibasuh dengan air dingin. Jadi reda begitu maka apinya. wudu, masih marah, ambil sholat. Biasanya selesai itu. Ya, boleh marah tapi jangan kasar. Boleh marah tapi jangan memaki. Boleh marah tapi jangan menghujat. Dan ingat, pintu masuknya setan kepada manusia adalah marah. Ya. Apa yang mau dicapai dengan marah? Saya yakin Mas Boy ini orang baik. Tapi setan mengalahkannya dengan temperamen. Begitu pentingnya pengelolaan emosi marah ini Mas Bayu. Allah hadirkan 1 bulan penuh umat Islam untuk pengendalian hawa nafsu. Apa itu? Dihadirkan Ramadan. Itu tujuannya, pengendalian hawa nafsu. Masya Allah. Ada yang mau disampaikan buat sang suami? semoga setelah ini udah nggak ada lagi lah temperamen-temperamen, bisa mengendalikan emosi masing-masing, bisa mengalah. Tadi seperti kata Ustadz, jadi bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Amin. Ikhlas kan ya Mbak ya? Bener? Ikhlas. Enggak terpaksa loh ini? Enggak terpaksa. Ikhlas. Mas Boy, tadi sudah mendengar langsung dari istrinya. Singkat saja, ada yang mau disampaikan buat sang istri? Insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Amin, amin. Amin. Kita kasih semangat dong, sahabat dasar. Terima kasih Mbak Bunga, terima kasih Mas Boy. Mudah-mudahan rumah tangga Anda berdua selalu diberkahi dengan kedamaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Gaspol! Gaspol! Tapi setelah saya cerai, dia malah menikah dengan mantan pasangan saya, Pak Ustadz. Ditikung nih. Tidak seenaknya aja dibuang kayak sampah. Tidak. Kalau dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai mantan suami, dia dapat hukuman di akhirat kelak.
Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Kalau ada masalah yang paling penting menurut Ustadz Dasat Latif tadi kita sudah dengarkan adalah bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara menyelesaikannya. Dan sekarang kita akan berikan kesempatan kepada sahabat Dasat yang hadir di studio untuk bertanya langsung. Silakan, yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah salah jika menganggap masalah saya berat gitu Pak Ustadz? Saya mau tanya, boleh? Ya. Apa gerangan masalahnya? Masalahnya jodoh saya nggak kunjung datang Pak Ustadz. Oh, kenapa? Cari perempuan yang Anda suka. Oh itu saya suka itu, blok A, nomor 7. Datang lamar. Waduh, kalau yang suka banyak gimana Pak Ustadz? Wih, ngerinya. Jadi kembali pertanyaan, salahkah ketika saya berkata masalah saya berat? Itu kalau berkata begitu orang putus asa. Padahal Allah jelaskan wala ta'yasu min rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmat Allah. Jangan melihat sesuatu yang lebih tinggi. Maka Nabi katakan kalau kau mau bahagia urusan dunia lihat ke bawah. Urusan akhirat lihat ke atas. Maknanya bagaimana supaya saya merasa hidup saya ini, masalah saya ini ringan. Anda kasusnya masalah saya tidak punya jodoh. Gimana seandainya saya punya jodoh, tahu-taunya saya stroke, istri saya telantarkan saya. Pasti Anda mengatakan, barangkali itulah hikmahnya sehingga sampai sekarang ini saya belum dapat jodoh. Tapi urusan akhirat kata Nabi lihat ke atas. Wah, itu aja sudah nenek-nenek rajin betul salat jamaah di masjid. Saya masih jomblo, masa Anda pernah datang ke masjid? Itu yang disebut urusan akhirat lihat ke atas. Ini aja sudah punya jodoh, rajin betul suami tahajud. Masa saya banyak masalah saya dan belum dapat jodoh, tidak pernah tahajud. Itu disebut urusan akhirat lihat ke atas. Dan perkara ini dunia lihat ke bawah, akhirat lihat ke atas, pasti ada titik puasnya. Tapi kalau balik, dunia terus dia lihat ke atas. Kalau sampean lihat ke atas terus gini, enak enggak lehernya? Sakit. Nah, makanya yang enak naik turun, kiri kanan. Nah, itu ya. Jangan lihat terus, ya. Bayangkan kalau kau lihat terus baru hujan, Anda mau turun, masuk lubang hidung. Ya, Terima kasih Pak. Ya, jadi tidak ada salahnya. Anda tidak salah ketika mengatakan hidup saya kok susah, tapi Allah melarangnya. Jangan, karena ada orang yang lebih susah dari kamu. Bersyukur adalah kunci untuk menghilangkan rasa susah itu. Dasar sekali. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada masalah dalam rumah tangga, lalu saya menunjuk seseorang untuk juru damai sesuai yang dianjurkan. Misalkan dia menganjurkan saya untuk cerai. Tapi setelah saya cerai, dia malah menikah dengan mantan pasangan saya, Pak Ustadz. Ditikung nih. Iya. Oke. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Mohon dibimbing. Itulah yang disebut salah memilih tempat curhat. Maka sebaiknya jangan curhat sama manusia, minta pertolongan kepada Allah. Saya pun yakin kalau sudah terjadi kasusnya, berarti Allah menyayangi kamu. Kenapa? Karena ternyata orang yang hampir jadi suami itu adalah tipe tidak setia. Ya untungnya belum menikah. Bayangkan kalau sudah menikah lalu berkhianat seperti itu kan jauh lebih sakit. Nah, Allah melindungi kalian, Allah melindungi Anda dari laki-laki pengkhianat sehingga terungkap aibnya sebelum Anda menjadikan dia pasangan. Dan sama-sama pengkhianat. Nah, dia siapa dapat? Ya munafik sama-sama munafik. Kan dia munafik itu temanmu tempat curhat. Maka dipertemukan sama-sama munafiknya. Yeah. Alhamdulillah ya. Jalan keluarnya berdoa mudah-mudahan Allah berikan yang lebih baik. Amin, dahsyat sekali. Pak Ustadz, kalau ngomongin soal perceraian, saya mau tanya deh. Ini kan sebenarnya pintu darurat yang sebenarnya tuh sangat dibenci dan harus kita hindari. Tapi kalau memang sudah tidak bisa lagi, semua upaya sudah dilakukan untuk mempertahankan, sudah nggak menemukan lagi hasilnya. Apa syaratnya Pak Ustadz? Pintu darurat itu boleh diambil? Ya ketika sudah tidak ada kedamaian jiwa. Biasanya pengadilan memudahkan perceraian itu kalau satu, sudah ada nusus pengkhianatan. Misal istri selingkuh, wah itu sudah cepat selesai itu urusan. Ya, kalau suaminya ngadukan cerai, gugatan talak, saya talak kamu, kau berkhianat. Dan mampu dibuktikan. Anggaplah
akhirnya bercerai. Setelah bercerai, apa kewajiban di antara mereka? Satu, jangan mengungkap aibnya. Karena bagaimana, apalagi kalau ada anak. Bagaimanapun dia pernah menjadi istrimu yang melahirkan 3 anak. 3 anak itu tidak gampang melahirkan seperti itu. Maka ketika marah dan akhirnya cerai, ingatlah sisi-sisi kebaikannya. Ya, jangan saling mengungkap, apalagi mengundang wartawan untuk konferensi pers. Itu setan tepuk tangan. Allah sudah jelaskan, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesama manusia? Apa maksud dari ayat ini? Mereka yang menceritakan aib tetangganya, aib saudaranya, apalagi aib mantan istrinya. Itu sama kau makan bangkai. Maka sebaiknya hindari. Yang kedua, sebagai suami ada kewajibannya. Apa? Berikan nafkah kepada istri yang kau talak. Ya, ada pembagian warisan. Ada kalau dia punya anak sekian-sekian. Ada kalau punya rumah harus jelas. Ditanggung salah ini istri sampai dia menikah lagi. Anak pun ditanggung kalau itu anak kandungnya, maka dia tanggung sampai dia dewasa. Tidak seenaknya aja dibuang kayak sampah. Tidak. Kalau dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai mantan suami, dia dapat hukuman di akhirat kelak karena dia melalaikan kewajiban. Jadi masih banyak syarat-syaratnya. Kemudian yang paling penting setelah bercerai, jangan sampai kalian itu putus silaturahmi. Ya. Kalau istri menggugat cerai boleh juga Pak? Boleh. Misal, yang cepat itu. Misalnya, kenapa minta cerai? Suami saya sakit. Sakit dalam arti apa? Dia tidak bisa memberikan saya nafkah batin. Itu bisa, dibuktikan. Dokter akhirnya panggil, apa betul? Nah, kemudian ada hakim ya? Ya ada. Tidak boleh juga saya seenak-enak mengaku, oh istri saya hianat. Mana buktinya? Harus dibuktikan. Itulah sehingga ada namanya pengadilan. Nah, kalau terbukti, jatuhlah cara perceraian. Dan Mas Bayu tahu berapa harga diri kita sebagai suami menurut Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia? Berapa Ustaz? 10.000. Astagfirullahaladzim. Masa sih? 10.000. Maksudnya? Baca itu, dengar itu kalau ada orang menikah dan dibacakan sigat tali. Apabila ini dan jatuhlah talak 1 kepadaku dan istri saya membayar 10.000 sebagai pengganti atau iwak kepada saya, maka jatuhlah talak saya. 10.000 aja nilai kita. Jangan macam-macam. 10.000 bos. Pak Ustadz, segitu aja. Tapi berarti kalau misalnya suami tidak menjalankan sigat takluk, istri boleh juga menggugat cerai Pak Ustadz? Ya bukan soal dia baca atau tidak, tapi soal mengamalkannya. Kalau dia menyalahi apa yang dia sudah janji di sigat taliknya itu, ingkar, istrinya boleh mengajukan. Misalnya 2 tahun pergi tidak ada kabar. Itu sudah boleh. Atau 6 bulan tidak pernah dikasih nafkah. Boleh. Ada orang 6 bulan tidak dikasih nafkah. Ya mau dikasih nafkah apa, dia minta berlian. Penghasilan saya cuma 300.000 satu hari. Perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka. Satu diantaranya adalah istri yang membebani suaminya melebihi kemampuan suami. Itu tidak boleh. Misalnya suamimu gajinya cuma 5 juta, lalu kau tuntut dia mendapat 10 juta satu hari. Inilah yang kadang-kala suami akhirnya menghalalkan segala cara. Itu tidak boleh. Yang paling aneh lagi Mas Bayu, kita lihat bertengkar. Tiap hari dia bertengkar. Hamil lagi. Baik, mudah-mudahan perceraian adalah satu hal yang benar-benar bisa kita hindari. Ya jangan sampai, karena itu merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah juga. Halal, ya, jadi bahasanya halal tapi sangat dibenci Allah. Halal tapi sangat dibenci Allah. Mudah-mudahan apapun masalahnya kita akan bisa menemukan solusinya, dan kita akan bahas lebih jauh lagi. Tentunya hanya di sini, di Gaspol. Menghadapi perempuan yang marah, cool man. Wah. Malam bertengkar, besok ketika mau kerja, lupakan semua itu. Karena siapa tahu ketika kau keluar ajal menjemput dan tidak sempat saling memaafkan. Kembali lagi kita perbanyak amal dan pahala kita tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Gaspol Pak Ustadz, untuk memperdalam ilmu Pak Ustadz. Ini yang perlu digaspol tadi itu, yang bertengkar, hamil lagi. Ya, ini perlu digaspol. Ini Gaspol memang. Ini yang kita bahas mengenai bagaimana menghadapi masalah, cara mudah atau taktik mudah menghadapi masalah. Seperti janji kami tadi, sekarang akan berikan kesempatan sahabat Dasat yang ada di studio untuk bertanya lagi. Silakan yang mau bertanya. Oh, sebelah kanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya lagi berantem sama istri gitu kan, jadi ada satu masalah, nah istri itu selalu ngungkit-ngungkit masalah yang lalu-lalu gitu. Jadi dia tuh jadi senjata lah buat dia, buat marah-marah gitu. Jadi kayak misalnya ada satu masalah, jadi dia ngungkit 10 masalah gitu Pak Ustadz. Nah, itu gimana Pak Ustadz cara menasihatin istri saya supaya didengar gitu? Itulah salah satu karakter perempuan, ahli sejarah. Dia tidak bisa lupa. Maka kalau bertengkar dia ungkap lagi tuh. Sudah dijelaskan satu, muncul pertanyaan dua. Sudah muncul pertanyaan dua, tuntas pertanyaan tiga. Selesai itu lalu dia bilang itu 4 tahun yang lalu. Padahal sudah dibahas tuh 4 tahun yang lalu. Memang begitulah karakternya perempuan. Maka kalau dia sudah kembali, apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, lebih diam. Kalau saya, tips saya tidur. Jadi menghadapi perempuan yang marah, cool man. Wah. Cool. Kapan menghadapi perempuan marah dengan emosi, menghadapi perempuan dengan perasaan, pasti kita tersinggung. Bayangkan kalau seharian kita cari nafkah. Di kantor kita setengah mati. Di jalan macet kebanjiran. Mau makan di jalan tidak ada duit. Sampai di rumah dimaki-maki sama istri. Apa enggak kita emosi juga? Maka begitu ada menghadapi seperti itu, jangan pakai perasaan, tapi pakai akal. Oh, pantaslah dia marah. Duit belanja tidak cukup. Oh, pantaslah dia marah. 3 anak saya ini semuanya menjengkelkan. Oh, pantaslah dia marah. Ternyata dia baru ketemu dengan mertua. Jadi itu disebut pakai akal kita. Ya, tahu Umar bin Khattab deh. Bang, Umar bin Khattab itu manusia perkasa. Setan aja ketemu Umar, menyingkir itu Umar. Setan. Begitu hebatnya, setan nyingkir itu. Karena hebatnya itu Umar. Suatu ketika ada sahabat yang ingin melaporkan istrinya kepada Umar. Umar waktu itu jadi presiden. Dia mau laporkan istrinya ini ke Umar. Karena istrinya suka ngomel. Begitu dekat dengan rumah Umar, dilihatnya Umar juga ditunjuk-tunjuk sama istrinya. Dia bilang, Umar aja ditunjuk pulang deh. Gak jadi ya. Itu. Lalu ditanya, kenapa ya Amirul Mukminin? Kau tidak marah dan hanya tersenyum. Dengar jawaban. Ini kalau ini Anda pakai, tidak ada rasa marah kepada istri. Apa kata Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anakku. Allahu Akbar. Kalau ingat itu susahnya hamil, hilang itu marah. Saya suatu ketika pulang ceramah, istri saya WhatsApp, Ustadz habis pembalut. Waduh, mati. Ustadz kondang sehingga beli pembalut. Maka saya berdoa mudah-mudahan tidak ada orang yang kenal saya. Begitu saya bayar di kasir, tiba-tiba ada majelis taklim langsung nongol. Dia bilang, Ustadz beli pembalut. Saya bilang, iya tidak apa-apa daripada saya yang hamil. Selesai, jangan pakai perasaan, tapi pakai logika. Dan yang berikutnya, berdoa, selalu berdoa. Maka doakan, minta hidayah dan Allah lembutkan hatinya, insya Allah. Dahsyat sekali. Baik, Ustadz Dasat, untuk menutup pembahasan kita hari ini, bagaimana sebenarnya taktik mudah menghadapi masalah? Mohon berikan petuah buat kita semua. Ya, dari sekian literatur yang saya baca, itu kalau Anda ada masalah dalam rumah tangga, dan itu pasti, maka yang pertama teguhkan kesabaran. Kesabaran. Bagaimana supaya timbul kesabaran itu? Lazimkan dan biasakan selalu mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrimu marah-marah, Inna lillahi. Saya tidak mati. Nah, itu sudah ada begitu kan. Maka ucapkan Inna lillahi. Jangan kau kasih dengar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kau kira saya mati? Nah, Inna lillahi wa inna ilaihi. Lalu usap dada. Itu ada efeknya daripada cuma mengucapkan dan tidak ikhlas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Satu. Yang kedua, resepnya adalah mengalah. Mengalah itu bukan kalah, tapi mengalah itu orang kuat. Tidak gampang itu mengalah. Mengalah itu mengalahkan diri sendiri. Dan yang ketiga, menerima. Ya, jangan kita hanya mau menerima kebaikan pasangan kita, tidak mau menerima keburukannya. Manusia itu seperti irama, kadang dia keras, kadang dia turun. Karena iman, ada iman yang naik terus, tidak pernah turun.
imannya para nabi. Ada juga iman yang tuh datar aja, tidak pernah naik, tidak pernah turun. Imannya pada malaikat. Ada juga iman yang naik turun. Itulah kita manusia. Maka solusi ketika ada masalah dalam rumah tangga ini, ikutlah taklim, ikut pengajian. Tidak ada masa Ustadz. Caranya buka aplikasi internet, tulis Dasat Latif, nasihat perkawinan. Nah, sudah, itu muncul itu ceramah. Jangan bapak yang nasihat istri. Susah kalau suami nasihat. Apa nasihat-nasihat, kamu aja pembohong. Enggak, maka Ustadz ya. Maka, waduh, menurut ceramah saya ternyata saya salah selama ini sayangnya. Doakan saya besok bisa memperbaiki diri. Cium-cium sedikit dulu. Sudah besok ketika pergi kerja, lupakan semua kesalahan pasanganmu. Malam bertengkar, besok ketika mau kerja, lupakan semua itu. Karena siapa tahu ketika kau keluar ajal menjemput dan tidak sempat saling memaafkan. Maka salah satu kelebihan istri saya itu di rumah, kalau mau keluar tengah malam kah, subuh kah, lagi marah kah semalam, pasti diantar saya sampai di kendaraan. Dia usap dada saya, lalu dia berkata, Ustadz ridhoi saya. Lalu dia kasih saya bonus. Apa bonus? Cuman 5 tempat. Langsung hilang rasa marah. Coba amalkan bos. Dasar sekali. Terima kasih Ustadz Dasat, dan itulah taktik mudah menghadapi masalah yang bisa kita lakukan, yaitu sabar, mengalah, dan memaafkan. Memang tidak begitu mudah, tapi mudah-mudahan dengan hidayah, berkah, dan rahmat dari Allah SWT, kita bisa menghadapi masalah sehingga kita bisa mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Berikan tepuk tangan dong untuk semangat kita semua. Ustadz terima kasih atas petua-petuanya dan juga sahabat Dasat yang hadir di studio dan juga dimanapun Anda berada. Demikianlah Gaspol kita hari ini. Akhir kata saya Bayu Oktar dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Insya Allah kita akan berjumpa kembali minggu depan tentunya hanya di Gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV